Anjir baper di roasting Kiki. Gimana menurut rakyat ya? Kalau itu mah emang gak bakal didengerin, Tom. Kan yang ngomong Kiki Saputri, bukan Megawati Soekarno Putri. Aduh. Ya emang sih sama-sama ada putrinya, tapi kan yang satu dilapor Pak, yang satu lapor Bu. Lagian mah ya, Kiki Saputri itu kesel banget sama Ganjar. Inilah. Video roastingnya dipotong-potong soalnya mah. Oh, kalau itu mah udah jelas, Tom. Ganjar kan emang suka dalam hal motong-memotong. Lah, emang pernah motong apa lagi? Ya selain motong video roasting, dia juga suka motong harapan anak-anak timnas U20. Sama satu lagi nih mah. Apa? Ganjar tuh kelihatan banget mukanya pas di roasting. Kelihatan bapernya mah. Itu mah udah pasti, Tom. Ganjar kan nggak bisa bohong kalau soal wajah. Dia tuh bisa bohong kalau soal wadas. Aduh. Enggak lama. Lagian, jadi pemimpin tuh jangan Apa? berperan. Jadi pemimpin tuh jangan berperan, tapi berperan. Lah, Ganjar juga sekarang udah berperan. Dan perannya udah jelas. Sebagai petugas partai. Aduh. Setelah merosting Ganjar Pranowo, Kiki Saputri meminta capres dari PDI Perjuangan itu segera mereshuffle buzzernya. Tidak hanya sekali, komika ini meminta 3 kali karena merasa kelakuan buzzer di Jagadmaya menyebalkan bahkan menyebar fitnah. Kiki Saputri memohon Ganjar segera mereshuffle buzzer karena khawatir kelakuan minus mereka berdampak pada elektabilitas sang capres jelang pemilu 2024. Kali ketika Kiki Saputri melontarkan permohonan reshuffle buzzer karena merespon curhatan netizen. Sementara itu, calon presiden PDIP Ganjar Pranowo membantah dirinya meminta agar saat di roasting di sebuah acara stand-up komedi Kiki Saputri ada beberapa bagian dipotong. Dia justru menegaskan sama sekali tidak memasukkan dalam hati atau baper atas materi yang dibawakan Kiki. Ganjar justru berharap agar tidak ada adegan yang dipotong dalam sketsa komedi televisi tersebut. Pasalnya, materi yang disampaikan oleh Kiki tidak terlalu keras. Ganjar menjelaskan ekspresi yang ditunjukkannya saat di roasting bukan karena baper dengan materi yang dibawakan Kiki, namun ia sedang mendalami peran sesuai arahan dan skenario sebagai orang yang difitnah karena melanggar aturan. Lo. Gak bahaya tah? Kenapa? Kok mana nih berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol? Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau nyari suara. Ya kalau misalnya beliau jadi ojol kan bukan jadi ojek online. Ojolnya, ojol Lio pilih aku. Nggak, jujur saya mah sebel Pak kalau di kantongnya pejabat kayak gini. Kenapa sih, Ki? Nah kalau teman-teman mah enak bisa santai-santai. Setiap kali pejabat datang ke sini Pak, saya yang panik. Setiap malam saya sibuk cari materi roasting yang menarik. Oh. Tujuannya kan cuma satu, biar pejabatnya nggak bisa berkutik. Ini kayaknya boleh ini di hipnotis nih. Tapi saya maklum sih Pak, kenapa banyak pejabat yang rela buat di roasting di sini. Karena kan kita semua tahu, lapor kan ratingnya tinggi. Nggak kayak survei Bapak. Saya nggak tahu ya. Saya nggak dengar. Itu Kok siapa bisa ya? sih? Kok Saya tombol bisa? lampu, Pak. Dinyalain dong. Dan saya tuh lihat di beberapa sosmed tuh Bapak sering banget pakai baju ini Pak. Hitam putih. Saya baca artikel katanya tujuannya itu supaya ada maknanya. Maknanya adalah tegak lurus dan independen. Tapi kalau kata saya mah kayak wasit Smackdown. Tapi kata orang nggak. Iya kata orang kan kata Kata orang saya. itu pakai selimut katanya. Selimut rumah sakit ya. Si Bapak lucu aja nih. Iya cuman kalau maksud saya nih jujur aja saya kurang setuju sama baju ini Pak. Karena menurut saya ini tuh lebih cocok dipakai sama Mas Gibran. Oke. Tegak lurus hitam putih. Itu kan seperti zebra cross ya. Pas tuh. Apa tuh? Mas Gibran kan lagi mau nyebrang. Katmas di Trans 7 itu ada tanggapan nggak? Jangan dikat dong. Wong kemarin aja roastingnya kurang keras kok. Kiki itu teman saya, makanya saya sudah memerankan diri sebagai orang yang melanggar aturan katanya gitu kan. Ternyata di fitnahnya begitu, tapi fitnah aja. Kita sudah ekspresi gitu kan, ekspresi sebagai orang yang dia diperiksa oleh polisi gitu kan, atau dimarahi sama Kiki gitu. Roastingannya nggak keras kok, dipotong. Keras lagi dong.
Oh, berarti tweetnya bilang katanya dipotong atas permintaan Bapak gitu, berarti enggak ya? Enggak sampai pernah minta-minta. Roasting stand up komedian itu kan memang roastingnya pasti ya juga dalam konteks lucu kan. Masa gitu aja tak antar. Kalau yang lain aja kita nggak tater. Mas, satu lagi, kan Mbak Yeni sudah gabung ke TPS, sudah ada rencana untuk komunikasi dengan Mbak Yeni? Udah. Kami komunikasi sebelum Mbak Yeni menyatakan diri bergabung secara resmi. Kan ada itu, saya taruh di IG saya ketemu Bu Simpan. Saya dikasih makan enak sekali, bahkan makannya berkali-kali gitu. Dan kemudian kami bercerita dengan Bu Sinta, dengan Mbak Yeni, dengan keluarga yang lain. Agak dalam sih pada saat itu, dan saat itu saya merasakan getaran jiwanya itu, ini mendukung saya. Mbak Yeni sampaikan. Setelah Mbak Yeni, apakah ada kemungkinan? Kiki juga mengatakan tidak terima disebut buzzer oleh netizen lantaran dinilai membela salah satu calon presiden. Berawal dari ungkapan kekesalan Kiki yang mengaku materi roastingannya dipotong oleh stasiun TV. Observasinya setengah mati bergadang 2 hari dikat sesuka hati. Roasting yang dimaksud adalah kepada calon presiden PDIP Ganjar Pranowo yang menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu Kiki. Tidak hanya itu, Kiki bahkan disebut-sebut sebagai buzzer setelah ia membuat sebuah postingan yang membandingkan sikap Ganjar dengan Anies Baswedan. Kiki mengatakan, jujur, Anies Baswedan lebih keren. Waktu protokolernya minta ke pihak TV ada yang dikat, beliau dengan tegas bilang, gak usah ada yang dikat, tayangin aja semuanya. Ini salah satu bentuk kebebasan berbicara. Karena cuitan itulah, Kiki ramai dituduh sebagai buzzer. Tidak terima dituding sebagai buzzer, Kiki pun memberikan komentar menohok kepada netizen. Ia memperingatkan netizen agar tidak mengikuti akun buzzer, karena menurutnya akan membuat pandangan gelap, hati julid, hingga menjadi pribadi yang berpikiran sempit. Makanya jangan cuma follow akun buzzer, pandangan menjadi gelap, hati menjadi julid, dan pikiran menjadi sempit. Sebelumnya, Kiki dianggap memframing Ganjar Pranowo. Tudingan itu muncul dari akun trending isu yang punya 17 ribuan pengikut. Akun ini balik bertanya, apa tidak ada briefing atau rapat kecil dengan pihak Ganjar Pranowo sebelum syuting program lawak di salah satu stasiun televisi swasta tersebut. Briefing sebelum syuting dilakukan untuk membahas plot, segmen, peran, hingga yang boleh dan tidak boleh disinggung dalam roasting. Tidak terima dituding melakukan framing, Kiki Saputri malah membongkar sejumlah fakta yang terjadi di balik layar. Apa nggak di briefing dulu sama tim produksinya kalau Mas Ganjar itu keberatan kalau Mbak Kiki nyenggol-nyenggol pihak lain? Yang jadi capres kan Mas Ganjar, roasting aja Mas Ganjar sepuasnya, kok jadi framing begini? Bintang program lawak Lapor Pak mengklaim sudah ada briefing dengan tim Ganjar Pranowo. Dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas Wadas, U20 dan keluarga, maka saya tidak bahas. Tentu saja Kiki yang dirosting oleh para buzzer membuat para komika ikut mendukung Kiki Saputri. Salah satunya adalah Panji Pragiwaksono.